Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Di depan saya sudah ada Xiaomi Redmi 4A yang kasusnya dia hanya mau mentok di logo dan tidak mau menampilkan menu ya. Dan ini dibawa dalam keadaan begini sama user ya. Dan penyebab kronologinya juga user tidak mengasih tahu, dan ini tiba-tiba begini ya. Kalau saya lihat juga di baterainya juga ini sudah kembung, dan ya memang seharusnya ini ganti baterai ya. Oke, sekarang kita bongkar dulu, dan langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu pencopotan baterai dan memasangkan fleksibel baterainya kembali, dan siapa tahu handphone ini bisa menyala kembali seperti semula ya. Dan memang untuk kebanyakan handphone juga ada yang bisa seperti ini, tapi tidak semua handphone bisa seperti itu ya. Oke, kita bongkar terlebih dahulu dan kita copot baut-baut dari penutup mesinnya juga terlebih dahulu ya. Untuk langkah kedua ya, saya akan melakukan wipe data via recovery, dan kalau memang sudah di wipe data masih juga buat lock ya, saya akan lakukan flashing via Mi Flash ya. Oke, bagi kalian semua yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya saya itu teknisi pemula dan saya itu juga YouTuber pemula, dan insya Allah apapun servisan yang saya dapat akan saya share kepada kalian semua, khususnya kalian semua para teknisi pemula ya. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga apa yang kalian semua inginkan dapat terrealisasikan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, dan tadi saya sudah mencopot baterainya, dan bisa kalian lihat di situ masih muncul logo Mi, dan di bawahnya ada lambang Android dan ada titik 3 yang muter-muter ya. Tetap saja masih sama seperti itu. Oke ya, jadi kalau masih tetap bootloop kayak begini, kita akan melakukan langkah kedua yaitu hard reset via recovery dengan menekan tombol volume up dan power secara bersamaan. Ketika sudah muncul logo Mi, tetap tahan tombol volume up dan tetap tahan sampai masuk ke mode recovery ya. Kalau sudah masuk ke mode recovery, kita pilih wipe data dengan menekan tombol volume. Untuk OK-nya dengan menekan tombol power ya. Kita pilih wipe data dan confirm. Kita tunggu dan kita back, dan kita reboot sistem langsung ya dengan menekan tombol power. Ini saya langsung ngecasnya karena saya nggak tahu juga kondisi baterainya ini apakah ada isinya ataukah tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya ya bisa gaswatt ataupun gagal total ya, karena bisa mengakibatkan handphone ini gagal booting. Kalau gagal booting kayak begini, ada juga handphone yang biasanya ketika gagal booting itu buat lock, ada juga yang mati total ya. Yang dikhawatirkan itu mati total, jadi kita harus siap-siap ada charger di sana, karena ketika HP buat lock datang ke counter ataupun ke servisan kita tidak tahu keadaan baterainya itu penuh ataupun tidak, karena di cas juga tidak mau mengisi, malah timbul logo Mi saja ya. Oke, ini juga sudah saya tunggu lama sekali dan masih tetap logo Mi dan ada lambang titik 3 di bawahnya. Ini aneh sih, biasanya kalau ada titik-titik 3 di bawahnya itu biasanya sudah down ya. Tetapi kalau biasanya habis diadresa itu logo Mi-nya itu agak lama, dan titik 3-nya juga agak lama keluarnya gitu. Tapi ini cepat banget langsung keluar titik 3 Androidnya, biasanya sih agak lama. Jadi kita akan langsung melakukan langkah yang ketiga yaitu flashing via Mi Flash ya. Dan untuk flashing di handphone ini kita harus ataupun wajib membongkar mesin, karena di sini kita akan melakukan test point via IDL mode ya. Tetapi kalau untuk handphone kalian yang sudah unlock ataupun UBL bisa melakukan tidak usah melakukan test point, yaitu kalian bisa melakukan dengan cara mode passboot dan otomatis akan terdetek di bisinya. Dan untuk test pointnya itu ada di atas ya, ada di atas untuk test pointnya. Kita tekan dengan menggunakan pinset. Kalau sudah presisi pinsetnya ke titik 3 itu, kita langsung tancapkan. Tetapi ini ada kegagalan, ketika saya tancapkan malah nyala handphonenya ke logo Mi lagi ya, balik lagi. Dan kita ulangi langkahnya
masih sama seperti yang saya lakukan. Kita tancapkan pinsetnya di area titik 2 test pointnya, lalu siapkan kabel datanya, kita colokkan ketika sudah memang benar-benar pas area test pointnya. Tapi ini masih juga gagal ya. Memang di tahap kayak begini kita harus ekstra sabar ya. Mungkin pinsetnya juga agak kotor ataupun gimana ya, jadi kita bersihkan dulu pinsetnya dan kita coba ulangi lagi ya untuk langkah test pointnya. Oke, dan kita langsung ke laptop dan ya gagal lagi nih. Oke, ini ada apa nih, kok gagal mulu gitu. Dan ternyata ya memang benar ini si pinsetnya kotor, dan saya coba ulangi langkah lagi untuk test pointnya ya. Jangan patah semangat, terus diulik. Ini gimana nih nggak kebaca kayak begini, dan masih tetap juga ya nggak kebaca. Oke, kita ulangi lagi untuk langkah test pointnya ya. Kita ulangi lagi, kita tancapkan lagi, dan ini sudah saya bersihkan pinsetnya dan kita tancapkan mode IP-nya dan alhamdulillah kebaca ya. Oke, kebaca Qualcomm ASUSB Keylogger 9008 ya. Oke, jadi di sini pertama-tama tadi saya sudah mendownloadnya atau saya sudah mempunyai linknya dulu. Ini untuk Xiaomi Redmi 4A, saya taruh di Lutfi Service dan saya memilih firmware di sana, dan ada firmware Xiaomi. Saya klik yang firmware Xiaomi itu, lalu saya cari yang Redmi 4A ya. Kita klik yang Redmi 4A dan disitu juga sudah diekstrak ternyata sama saya ya, karena ini juga firmware dulu. Dan ini firmware simpenan saya yang ada di local disk D ya. Ini sudah saya ekstrak, dan untuk pengekstrakannya tinggal kalian ekstrak here saja di sana ya, otomatis akan terekstrak ya. Dan kita masuk ke Mi Flash, lalu kita arahkan ke file yang kita simpan tadi. Tadi saya menyimpannya di komputer, lalu local disk D, lalu ke Lutfi Service, lalu ke firmware, dan saya memilih Xiaomi. Di situ penyimpanan Xiaomi, dan yang paling atas itu untuk Redmi 4A ya. Ini stok firmware yang saya punya, dan Rolex Global Image P8 saya klik di sana ya. Kalau sudah gini, kalau tadi sudah terdeteksi di port COM LT dan LVT sudah terdeteksi Qualcomm HS Keylogger 9008 ya. Jadi di sini kita langsung tinggal eksekusi untuk mengeksekusinya. Lalu kalian pilih clean all di sana, dan kalau sudah begitu kita klik flash. Dan mohon maaf sekali, ini tadi saya menggunakan Bandicam, dan Bandicam saya bukan Bandicam Pro. Nah, ini Bandicam yang hanya durasinya bisa cukup sampai merekam 10 menit, dan tadi kelebihan 10 menit, dan otomatis ini tidak sampai habis ya ngeflashnya, kerekamnya. Jadi ya begitulah untuk ngeflash, hanya begitu lalu taruh. Dan kalau sudah ada notif sukses, kita copot baterainya, kita copot juga kabel data USB nya, lalu kita pasangkan lagi baterainya, kita nyalakan handphonenya, dan kita pasangkan lagi kabel data USB nya ya, karena saya nggak tahu juga handphone ini ada baterainya ataupun tidak, karena pada saat loading kayak begini ini biasanya lama ya, paling lama itu 10 menit. Tetapi kalau handphone bootingnya sudah melebihi 10 menit ataupun 15 menit, 20 menit masih saja booting di logo Mi ada Android kayak begini, ini menandakan bahwa handphone ini ya dia tidak akan masuk ke menu ya untuk selama-lamanya kalau tidak kita perbaiki lagi atau kita ganti firmware lagi. Dan ini saya percepat dengan kecepatan 8 kali lipat dari kecepatan biasanya, dan saya pun juga ini ditinggalkan salat ya. Dan ini sudah bisa masuk ke MIUI 8 ya, karena saya nge-flashnya dengan menggunakan MIUI 8 firmware yang ada di folder laptop saya ya. Saya tidak download ulang lagi untuk firmware-nya. Ini saya menggunakan firmware yang sudah ada saja, karena kalau download lagi juga kasihan usernya nunggunya lama juga. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi untuk cara menaklukkan bootloop Redmi 4A ya.
Nanti saya taruh link firmware-nya di deskripsi ya. Oke, kalau begini ya kita tinggal lewati, tinggal next, lewati lagi, next lagi, lewati lagi, dan next lagi, lewati lagi. Ya, begitu sih kalau sudah masuk ke menu utama ya. Oke, kita tunggu loadingnya untuk langsung masuk ke menu utama. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa dikasih jempolnya. Dan bagi kalian semua juga yang belum subscribe video saya, jangan lupa di subscribe dulu, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya buat saya teknisi pemula dan saya pun juga YouTuber pemula. Jangan lupa terus dukung saya untuk menjadikan diri saya lebih semangat lagi. Tanpa kalian saya ini tidak ada apa-apa ya. Oke, dan berhasil masuk ke menu utama. Semoga apa yang saya berikan selalu bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.